Sekarang menjadi wakil menteri termuda, usianya 31 tahun, tapi sudah dipercayakan sekarang bekerja di kabinet Merah Putih bersama Pak Prabowo. Tentu politik bukan ranah yang mudah ya kan Mbak Mary. Sebelum saya lahir, keluarga kita itu memang sudah masuk di ranah politik ini gitu. Sesuatu hal yang nggak banyak orang tahu ya. Ada satu ciri khas yang selalu sama oleh Mbak Roro, yaitu dengan kerudung putihnya. Kenapa putih sebetulnya ya kalau boleh jujur. Walaupun itu pun pasti ada aja ya yang bilang bahwa kurang nutup, bukan jilbab sejatinya gitu. So how do you find the right one? How do you know he's the right one for you untuk mencari pasangan? Boleh nggak dibalik? Dan ini orang nggak tahu loh sebetulnya. Seneng banget hari ini teman ngobrol saya, wanita muda, cerdas, cantik, wah luar biasa lah pokoknya. Ibu Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. So lot of names. Panjang namanya ya. Apa kabar Bu Wamen? I'm good, thank you. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Seneng banget hari ini akhirnya bisa punya kesempatan untuk kita ngobrol. Yes. Sering ketemu. Dan ketemu ya sesering itu ya kita ya ketemunya ya. Bener. Karena di dalam beberapa minggu ini aja kayaknya udah banyak banget selalu bersamaan di berbagai kegiatan dan event. Betul. Benar. Jam terbangnya sangat tinggi, tapi masih disempatkan hadir di sini. Thank you so much. Iya. By the way namanya panjang banget ya. Tadi kan Diah Roro Esti Widya Putri. Sesungguhnya apakah itu masing-masing punya makna tersendiri dan panggilannya tuh sebenarnya apa? I think that's something you should ask my parents ya. Mungkin orang tua saya lebih bisa menjawab itu. Tapi kalau jadi sebetulnya kalau dari kecil panggilannya tuh Esti. Oke. Panggilannya Esti karena itu yang juga yang paling gampang untuk dipronounce. Jadi dulu kan sempat long story short pindah-pindah dan keluarga juga orang tua manggilnya Esti. Ya udah akhirnya kita stick dengan Esti. Sejak di DPR entah kenapa mungkin yang lebih masyarakat merasa bisa lebih relate itu dengan nama Roro. Lebih nancep gitu. Entah kenapa dan setiap kali ketemu dengan masyarakat manggilnya Mbak Roro. Ya udah akhirnya sejak itu sampai sekarang jadi Roro. Mbak Roro. Tapi dari situ bisa ini ya, bisa tersaring ya. Kalau yang manggilnya Esti itu berarti teman waktu kecil. Exactly, benar. Iya, keluarga, teman waktu kecil. Berarti itu dari sekarang. Bener banget. Iya, that's true. Iya. Dan sekarang menjadi wakil menteri termuda. Iya. Usianya 31 tahun. 31 tahun. Tapi sudah dipercayakan sekarang alhamdulillah bekerja di kabinet Merah Putih bersama Pak Prabowo. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Alhamdulillah kita menjalankan amanah semoga dengan baik dan apapun ini kan kepercayaannya Mbak Mary ya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara mengenai jabatan, kalau aku sih lebih memandangnya ini sebagai amanah dan titipan gitu. Jadi kebetulan aja takdir yang mengantarkan ke sini. Dan kalau niatku pribadi adalah gimana caranya untuk bisa memaksimalkannya dengan baik. Intinya sih gitu. Dan memang benar-benar takdir yang menempatkan Mbak Roro sekarang di tempat ini ya. Karena kan 5 tahun yang lalu sesungguhnya sebagai anggota DPR. Iya betul. Dari Dapil Jawa Timur. Jawa Timur di Gresik Lamongan. Dan sesungguhnya di tahun ini awalnya nggak lolos masuk DPR. Iya betul. Jadi di periode pertama yang kemarin 2019 alhamdulillah lancar ya 5 tahun di DPR. Terus waktu ikut kontestasi lagi kebetulan nggak menang. Jadi gagal lah ya bisa dibilang seperti itu. Dan ternyata rencana Tuhan itu ini gitu. Jadi aku sih nganggapnya memang udah jalannya dari Tuhan. Memang rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. I guess so, definitely agree. Betul. Apa nih yang berbeda dan apa yang masih sama dengan Mbak Roro sebagai anggota DPR dan sekarang Mbak Roro sebagai Wakil Menteri Perdagangan? Mungkin gini ya Mbak Mary ya, kalau yang sama karena kedua pekerjaan itu memberikan kesempatan untuk bisa mengabdi untuk Indonesia kan gitu ya, mengabdikan diri secara full lah untuk bangsa dan bisa membuat aku juga dekat dengan masyarakat. I find
there's a lot of passion behind the kind of work that I'm doing right now. Dan semua itu kembali lagi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang yang banyak. Jadi kalau dulu tuh, ini cerita aja ya, dulu tuh kalau berdoa, berdoanya itu apapun lah yang akan dikerjakan nantinya, kepingin jadi sosok yang berguna untuk orang yang banyak dan bisa mengabdikan diri secara full untuk bangsa. Di saat itu nggak tahu kayak gimana gitu atau mau melakukan apa, tapi yang penting kepingin berguna aja untuk orang banyak gitu. Dan ternyata dijawablah doa-doa itu melalui pekerjaan ternyata gitu di DPR, terus sekarang sebagai wakil menteri. Jadi kalau yang sama adalah itu gitu, bisa tetap hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa melakukan perubahan. Kalau yang berbeda mungkin lebih ke tupoksi ya Mbak ya. Jadi kalau di DPR ini kan sifatnya lebih mengawasi pemerintah. Jadi lebih memberikan kritik atau saran atau bagaimana pemerintahan itu bisa lebih baik lagi gitu kan. Dan di sisi lain sekarang sebagai bagian dari pemerintah gitu, sekarang amanah sebagai wakil menteri, kita eksekutornya. Jadi dengan segala masukan yang diberikan, kita harus bisa mengcompile semua itu dan mentranslate dengan melakukan hal-hal yang bisa memajukan sebuah kementerian misalnya. Gimana caranya kita bisa lebih bagus lagi kinerjanya. Dan itu kan prosesnya sangat luar biasa. Jadi satu hari itu bisa rapatnya dengan berbagai macam orang, ya kan, dengan berbagai target yang harus kita realisasikan. Di balik layar tentu banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Jadi yang berbeda itu sih, beda tupoksi jatuhnya. Dan yang lucu kemarin waktu pertama kali kita raker sama Komisi 6 ya, kalau Kementerian Perdagangan, tempat duduknya tuh kita kan terbiasa dong setiap hari kan kerja di DPR gitu. Tapi sekarang datang sebagai pemerintah, otomatis tempat duduknya bukan di tempat duduk biasa gitu kan biasanya. Jadi benar-benar seberangan sama pimpinan gitu, dan tentu mendampingi Pak Menteri, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi. And it was a very interesting experience. Tapi pada intinya bersyukur sih Mbak, bersyukur. Ya, karena dikasih kesempatan untuk tetap bisa serving the people, ya hanya sekarang di posisi yang berbeda aja. By the way, untuk yang nonton dari tadi, ini apa sih tupoksi gitu ya? Tupoksi itu adalah tugas pokok dan fungsi. Yes. Karena aku juga sambil belajar loh Mbak Roro, karena kan ada beberapa term-term yang mungkin kalau di kabinet atau di pemerintah sering dipakai gitu kan, kayak KL lah, tupoksi lah gitu. Jadi aku setiap kali ada dengar ini apa, langsung aku Google, makanya aku hafal. Sekarang ngerti. Kalau ngomongin KL, jadi tahu kementerian lembaga gitu. Jadi karena ada beberapa term-term yang mungkin kalau orang awam apa itu? Betul. Nah, kita sama-sama belajar. Tapi walaupun jabatannya berbeda, tapi masih ada satu ciri khas yang selalu sama oleh Mbak Roro, yaitu dengan kerudung putihnya. Kerudung putih ya benar. Iya, itu trademark loh. Iya. Bener. Sejak kapan? Apakah itu jadi konsisten brandingnya? Kalau ini tuh sebetulnya dulu waktu kampanye pertama kali tahun 2019. Jadi wilayahku itu di Gresik Lamongan itu kan wilayah santri ya. Dan justru hikmahnya akhirnya mendekatkan diri lagi nih dengan kepercayaan, terus dan aku merasa itu juga mendekatkan diri sendiri dengan rakyat gitu. Jadi ya ada spiritual journey sebetulnya yang aku alamin yang nggak semua orang tahu, yang akhirnya membuat aku memutuskan mau deh aku akhirnya merasa lebih nyaman gitu dengan berkerudung. Walaupun itu pun pasti ada aja ya yang bilang bahwa kurang nutup, ini bukan jilbab sejatinya gitu. Tapi kalau buat aku ini bagian dari proses gitu, bagian dari proses, dan it has a significant meaning for me personally. But at the same time juga kenapa putih sebetulnya ya kalau boleh jujur, karena ini yang paling matching baju apapun ya. Pakai baju apapun nggak usah pusing. Well, it looks good on you. Thank you. Dan jadi pengenal. Jadi kalau dari jauh ngeliat ada yang kerudung putih, jangan-jangan Mbak Roro.
Itu ya waktu beberapa kali kita ketemu mungkin kayak gitu ya. Itu ada yang pakai kerudung putih gitu. Bahkan ada satu event kan kita datang ke acara di Pavali. Oh iya benar. Ya kan bajunya bisa India tapi tetap putih. Indonesia. Merah putih akhirnya waktu itu. Akhirnya. Betul. Tapi menarik sih kalau dari berarti kan sebelumnya sekarang di kabinet, sebelumnya di DPR. Tapi kalau dari kecil tuh sebenarnya cita-citanya Mbak Roro tuh apa sih? Jadi dokter. Oh ya? Iya. Ini kecil maksudnya benar-benar TK atau apa gitu ya. Pengen jadi dokter dulu itu karena ya itu tadi sebetulnya asal muasalnya kepingin menjadi bermanfaat aja untuk orang gitu. Di saat itu ngelihat bahwa dokter, apalagi kan dulu kalau kita ke dokter kita antri, terus kita konsul, terus mereka bantu, itu menarik aja gitu. Tertarik dengan senangnya bisa bantu orang gitu. Iya. Tapi ya akhirnya hidup punya science is not my thing. Teman-teman. Akhirnya kuliahnya dulu aku ngambil S1 di Manchester. Jadi di Manchester University ngambil ekonomi sama sosiologi. Jadi lebih ke social science Mbak Mary. Terus habis itu ngambil postgraduate diploma namanya di Manchester juga. Bidangnya social change. Jadi tetap di ranah social science. Terus sempat balik ke Indonesia. Jadi ada cerita lucu sebetulnya. Karena kan S1 dibiayain orang tua gitu kan. Terus setelah selesai lulus, papa bilang kalau misalnya mau kuliah lagi, yang pertama harus masuk di perguruan tinggi salah satu yang terbaik di dunia, baru dibiayai. Kalau misalnya enggak, ya cari uang sendiri gitu. Jadi cari dana sendiri, entah itu beasiswa kayak atau apa gitu. Akhirnya kan merasa tertantang gitu. Oke, dikasih ultimatum seperti itu, akhirnya berusaha nih apply ke beberapa sekolah, dapat di Imperial College London di Inggris. Nah, Imperial College London itu dulu top 10 rankingnya gitu kan di dunia. Karena merasa, at the same time tetap nggak mau membebani orang tua gitu. Apply lah scholarship. Waktu itu dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Jadi dapat dua-duanya, jadi lapor balik, alhamdulillah dapat dua-duanya gitu. Jadi pada intinya tetap nggak membebani orang tua gitu. So that was in a way life changing ya, karena apalagi kita dari awal selalu merasa orang tua ada gitu. Tapi dikala kita diberikan ultimatum di mana akhirnya kita merasa udah nggak bisa lagi nih tergantung secara utuh gitu kepada orang tua. Itu justru membuat kita mempunyai daya juang untuk berusaha dengan sendirinya, yang akhirnya ternyata membuahkan hasil kok gitu. Dan dengan alhamdulillah akhirnya dapat, itu justru memotivasi aku untuk bisa melakukan sendiri gitu, berjuang sendiri. Ada kalanya memang kita harus seperti itu dalam hidup. Betul. Berarti lahir dari keluarga yang cukup berada atau punya privilege itu tidak menjamin bahwa anak-anaknya juga pasti akan jadi manja dan take it for granted ya. Justru sebaliknya, maksudnya dengan didikan orang tua yang baik, sesungguhnya ya itu menjadi modal yang cukup baik untuk anaknya bisa melakukan bahkan lebih baik lagi. Dan tadi kan punya tanggung jawab dan bahkan nggak mau nyusahin orang tua dan just fight for your own future. Benar Mbak, iya itu yang terjadi. Dan sampai akhirnya waktu kuliah itu ada kalanya, dan ini orang nggak tahu loh sebetulnya. Dulu itu aku sempat nyari side job gitu, hanya untuk ini aja, punya uang jajan sendiri. Jadi dan di sana normal banget untuk melakukan itu. Kita bisa kuliah terus sambil kerjanya terserah, entah itu bantu di restoran atau di toko baju atau dimanapun itu, or even a library, banyak sekali sebetulnya kesempatan untuk bekerja. Dan di saat itu pas ada waktu luang, akhirnya kerja nih di salah satu toko baju. Jadi kerjaanku ngelipet baju.
This is fact, this is true story. Iya, ngelipet mobil baju, terus kadang-kadang kita ada di storage roomnya, terus keluar lagi. Dan itu dalam satu hari bisa, misalnya kalau weekend gitu, bisa 4 jam, 5 jam, dan per jamnya kan lumayan ya. Jadi lumayan banget untuk di Inggris gitu kan. Jadi ya itu lagi mengurangi beban orang tua sih dulu itu kepenginnya. Jadi menghilangkan ego, asalkan pekerjaan halal ya kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena itu kan kesempatan yang luar biasa. Bener banget. Bener. Berarti apa nasihat yang paling diingat oleh orang tua? Biasanya sering kasih nasihat papa atau mama? Dua-duanya sih, dua-duanya. Kalau papa itu sering ngasih nasihatnya, pokoknya harus selalu kerja keras. Dan beliau itu selalu mementingkan education gitu. Jadi itu yang memicu aku juga untuk terus berjuang dan untuk terus bisa melakukan yang terbaik di ranah itu gitu. Misalnya lulus tepat waktu, terus di bidang yang juga aku punya passion di situ, you know, dan bisa selalu berkontribusi lah dengan caraku gitu. Karena dulu juga risetnya tentang Indonesia, dan memang sengaja aku merasa kalau negara lain kan pasti mungkin riset tentang negara itu udah banyak, dan ini caraku juga untuk gimana caranya ada kontribusi lah untuk bangsa, you know. Jadi waktu itu risetnya juga tentang Indonesia. Tapi pada intinya beliau selalu mengatakan this is something yang gak akan pernah bisa diambil orang lain gitu. Dalam arti kata sebagai perempuan khususnya, sebagai perempuan with your title, credential, itu akan seumur hidup sampai meninggal itu pasti akan selalu ada gitu. Entah itu lulus S1 ataupun S2 gitu kan, itu titel itu akan selalu ada. Dan itulah bagian dari bagaimana beliau mendidik saya sih sebetulnya ya, untuk gimana sih pemberdayaan perempuan gitu, bagaimana kita harus bisa mandiri, dan kita juga bisa berprestasi. Jadilah perempuan yang berprestasi. Ini yang selalu dikatakan kalau dari papa ya. Kalau mama juga sama. Jadi pada intinya mama lebih ke perspektif perempuannya. Karena perempuan itu harus mandiri juga. Dalam arti kata jangan selalu tergantung dengan orang lain. Because everyone can live, gitu kan. Tapi you need to be able to protect yourself. Dan caranya adalah memperkaya knowledge gitu kan, dan melalui pendidikan, lalu kemudian bekerja. Dengan begitu kita punya something yang kita pegang dan membuat kita bahagia. Jadi in a way dua nasihat itu inline dengan satu sama lain gitu. Dan itu yang sampai sekarang sih selalu aku ingat. You have such a wise parents ya. Orang tua papa dan mama yang begitu bijak. Dan menurut saya salah satu warisan paling berharga yang orang tua bisa berikan kepada anak-anaknya bukan warisan harta sih, tapi warisan buah-buah petua, mindset, pikiran. Itulah didikan itu yang menjadi warisan yang bisa kita bawa dan kita turunkan juga kepada anak dan cucu kita nantinya pasti. Nanti salam buat papa mama. Waalaikumsalam. Let them know. Tapi menarik ya. Waktu kecil pengen jadi dokter. Terus akhirnya kuliahnya di dunia bagian social studies, social science gitu. Terus tapi apa yang membuat Mbak Dia akhirnya tertarik untuk terjun ke dunia politik dan masuk partai politik? Jadi kalau politiknya sendiri, karena kalau papa itu kan sebetulnya memang udah lama di politik. Jadi udah lama di politik, bahkan bergabung itu di tahun 80-an. Sebelum saya lahir, udah ibaratnya keluarga kita itu memang sudah masuk di ranah politik ini gitu. Dan sejak kecil, waktu SMA, SMP, SMA sering banget diajak kegiatan beliau. Beliau kan dulu DPR 10 tahun. Jadi kegiatan-kegiatan di daerah maupun kalau memang ada kegiatan di luar juga ya. Hal-hal yang kemudian membuat kita itu bisa teredukasi tentang bagaimana sih tupoksinya anggota DPR misalnya.
bagaimana ternyata cara berkomunikasi dengan masyarakat itu berbeda ketika kita berkomunikasi mungkin di Jakarta atau di luar negeri gitu. Maksudnya ada different communication style dan bagaimana caranya kita bisa berbuat untuk konstituen gitu kan. Jadi sebetulnya at an early age itu udah sering banget diajak Mbak Mary, dan ini juga sesuatu hal yang nggak banyak orang tahu ya. Ketika kemarin akhirnya dapat kursi di DPR, langsung bisa jalan gitu ibaratnya, karena sudah dididik sedemikian rupa, dikasih semacam apa ya, education bisa dibilang ya. Dan udah melihat secara langsung juga kan bagaimana Bapak bekerja, serving the people. Exactly, dan itu pengalaman yang sangat berharga buat saya, yang akhirnya memutuskan, ditambah juga partai Golkar saat itu lagi butuh figur-figur perempuan Mbak Mary. Jadi butuh figur-figur perempuan. Kebetulan di dapilku yang lama, dapil saya yang lama itu juga lagi butuh sosok perempuan. Akhirnya memutuskan oke, kita coba di situ. Dan terus turunlah dekat dengan masyarakat, dan itu kan waduh, kampanye luar biasa ya Mbak ya. Jadi dari pagi sampai malam, dan itu setiap hari dilakukan, dikerjakan, bertegur sapa dengan masyarakat. Tapi to be honest with you, saya enjoy banget pekerjaan itu gitu. Bahkan nggak terasa kayak kerja, karena seneng aja gitu ketemu orang yang banyak, ketemu masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka. And I felt the sense of joy in the midst of all of that gitu. Dan akhirnya saya melihat politik itu sebagai wadah untuk melakukan kebaikan. Jadi and I always say this, the good and bad of politics itu kan tergantung kita ya Mbak ya, tergantung yang menjalani gitu. Politik bisa menjadi sesuatu hal yang positif kalau kita berjalan dengan cara yang positif. Dan kembali lagi ke niat gitu. Kalau niat kita adalah untuk 100% mengabdikan diri kepada bangsa, politik bisa menjadi the means of us to do this gitu. Nah, dan alhamdulillah beruntung karena kemarin ternyata terpilih sebagai anggota DPR. Ya akhirnya kita ya udah, kita berjalan aja lah dengan semua itu gitu Mbak Mary kemarin itu. So why politics is mainly itu sih, kayak jalan hidup juga ya Mbak ya. Aku tuh kadang-kadang kalau ngelihat ke belakang kayak semua itu udah diatur gitu sedemikian rupa. Dan di saat kita sedang menjalani, misalnya dulu turun ke lapangan dengan Papa gitu ya, ketemu masyarakat, nggak pernah kebayang sebetulnya bahwa nanti itu seolah Tuhan tuh mau ngasih lihat, nanti kamu tuh akan melakukan ini loh gitu. Udah dipersiapkan ya, jalannya. Now that I look back, dan hatinya. Iya benar Mbak Mary ya. Iya. Tapi walaupun seperti itu bukan berarti mudah juga. Pasti banyak tantangannya, apalagi sebagai anggota parlemen termuda pada saat itu, salah satu yang termuda, apalagi sekarang menjadi wakil menteri termuda juga. Apa masa-masa paling sulit yang pernah Mbak Roro hadapi? Kayaknya semua itu kan pasti ada up and down-nya ya Mbak ya, ups and down. Bagaimana kita juga harus ingat bahwa sebagai perempuan kan kita juga harus bisa multitasking, multitasking waktu untuk suami, waktu untuk keluarga, waktu untuk pekerjaan, dan bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik gitu. Because everybody needs our attention gitu kan dalam hidup gitu. Tapi di samping itu juga tentu politik bukan ranah yang mudah ya kan Mbak Mary. Kemarin waktu kampanye yang kedua kalinya, tentu banyak sekali challenges yang saya hadapi di lapangan gitu. Walaupun pada dasarnya saya tuh orangnya karena memang enjoy ya, jadi walaupun banyak tantangannya, tapi kalau ketemu masyarakat, ketemu orang gitu, langsung kayak ke recharge gitu loh baterainya. Kayak what is the biggest challenge? I think the challenge is of course dealing with failure, ya kan. Failure ini kan sesuatu hal yang nggak mudah untuk dilaluin. Dan saya belajar gitu bahwa failure ini adalah sesuatu hal yang jangan sampai ini mendefine kita. Kalau dulu saya kan pernah ngambil course juga, I did a
postgraduate course di Harvard di Amerika. Dan di sana profesornya tuh selalu menceritakan gitu kepada mahasiswa-mahasiswinya bahwa failure itu bagian dari hidup, ibaratnya tuh gitu. Kalau kita ngelihat teman-teman yang ada di luar negeri gitu ya, misalnya di Amerika, mereka itu dealing dengan failure santai banget. Jadi berhadapan dengan ups and downs of life itu ya udahlah, I'll try again next time, kan ibaratnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau di sini tuh ada stereotype kan, oh gagal, oh nggak beruntung, oh terus akhirnya judgment, gitu. Kalau saya sih merasakannya gitu ya Mbak ya. Dan tapi di sisi lain kita juga harus introspeksi diri and internalize bahwa segala sesuatu hal itu terjadi pasti ada maknanya. There must be a reason behind something gitu. Dan kemarin waktu menghadapi pengalaman yang tentunya sulit untuk dilalui, tapi terus saya memutuskan saya mau stuck di sini dengan realita ini, atau saya mau bangkit dan mencoba hal lain gitu. Tapi dengan niat untuk tetap bisa berguna buat masyarakat, untuk orang yang banyak gitu. And that was kind of my turning point. Bahwa dalam hidup kita harus cepat bounce back. Gitu. You have to keep bouncing back. Dan it doesn't mean you're not going to find more failures. Gitu. Tapi realize that keberhasilan itu nungguin kita kok. Tapi kita harus melaluinya aja dengan sabar. Gitu. Ya, dan itu setuju banget, karena kadang-kadang banyak orang mereka mempost hidupnya sendiri dan stop di situ gitu. Padahal kan hidup itu terus bergerak. Andaikan saja dia move on, dia play lagi, jalan lagi, dia akan tahu bahwa sesungguhnya di depan lagi ada nungguin nih hadiah yang sesungguhnya. Akan ketemu jawabannya yang sama ini kita bertanya-tanya, why gitu kan. Have you seen this meme? Ada kayak foto gitu, ada yang lagi menggali gitu, and at the end of the thing ada diamond. Oh yes. Have you seen that? Terus dia hampir ketemu berlian itu, tapi terus dia memutuskan untuk stop. Tapi kita dari outsider kita ngelihat, ya ampun sedikit lagi loh, gitu. Dikit lagi kamu bersampai gitu. Betul banget. Dan aku tuh sering banget menggunakan meme itu di sesi aku, karena aku bilang, you know what, that meme is actually based on true story. Jadi itu benar-benar ada true story seseorang penggali emas zaman dulu namanya Darby, dan bahkan sekarang ada ceritanya bukunya 3 Feet from Gold. Jadi cuma beda 3 kaki aja. Tapi dia menyerah terlalu cepat. 3 feet itu kan berarti cuma kayak 100 cm, cuma 3 langkah loh, cuma tinggal dikit lagi. 1, 2, 3, sampai. Tapi you quit too soon, you give up too soon. Ya akhirnya memang nggak gampang. Nggak gampang untuk tetap punya harapan. To keep the faith itu memang nggak gampang. Makanya kita butuh support system, kita butuh mendekatkan diri sama, kalau kita percaya ya sama Tuhan gitu, kita mendekatkan diri sama Tuhan dan berdialog dengan Tuhan, karena kita bisa mendapatkan kekuatan dari situ gitu. Walaupun dibenturkan dengan berbagai issues, betul. Tapi akhirnya indah kok gitu. Setuju banget. Dan aku suka banget tadi ketika Mbak Roro cerita tentang pengalamannya belajar di Harvard, bahwa sometimes cara kita mengolah rasa failure, gagal itu emang penting banget sih. Apalagi perempuan, kita kan selalu banyak perasaan. Dan aku juga selalu bilang bahwa sometimes this is just a feeling, it's not you, it's not your identity. Kadang kita merasa gagal, kamu merasa gagal, tapi kamu bukan orang gagal, ya kan kamu boleh aja merasa bodoh. Saya mungkin merasa bodoh, tapi saya bukan orang bodoh gitu. Jadi sometimes perasaan itu akan selalu ada, tapi it's just a feeling, it comes and go, we can decide. Don't let it define you. Yes, it should not define us. Gitu. Jadi setuju banget. Aku seneng kalau ngobrol-ngobrol kayak gini. Semoga lebih banyak lagi orang-orang di sana, bukan hanya perempuan ya. Walaupun kadang-kadang perempuan yang cenderung suka lebih perasa gitu kan, ngerasa gagal nih, ngerasa bodoh nih, kok ngerasa salah nih gitu kan. Tapi ya it's just a feeling, it should not define you. It'll go also, feelings come and go. Namanya juga manusia, teman-teman. Betul. Tapi pernah nggak sih ada orang berasumsi, apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Roro? Aduh, apa ya? That's a hard question.
apa? Maybe I should ask people that, right? Asumsinya apa gitu tentang aku? Mungkin sesuatu hal yang orang nggak tahu kali ya tentang aku. Boleh. Aku tuh orangnya I'm such an old soul person. Jadi terpanggil gitu kalau misalnya denger lagu-lagu lama, ada film lama, like I don't know, Breakfast at Tiffany's atau Sound of Music. Kayak seneng gitu nonton kayak gitu-gitu. Terus bahkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama gitu, zaman-zaman kadang-kadang orang tua atau tante atau om datang ke rumah terus nyetel lagu lawas, lagu lama. Aku seneng dengerin gitu. I don't know, I just enjoy. Maybe if I were to be born on a different time, I would choose that time. Jadi aku benar-benar old soul banget. Walaupun termuda ya, katanya kan tadi termuda di kabinet, salah satu termuda di DPR di zamannya, pada zamannya. Tapi sebenarnya aku old soul banget orangnya. Tapi bijaksana. Ya mungkin bijaksana. Ya. Oke. Kalau punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Superpower. Can I be at 2 places at once? Karena sibuk banget kayaknya sekarang ya. Iya. Kayak bahkan zaman waktu di DPR itu sama gitu. Sekarang pun lebih lagi. Kadang-kadang kita ada kegiatan yang di waktu yang sama dan semuanya tuh penting gitu. And having to choose is very difficult. Sulit banget gitu untuk benar-benar mengcluster dan memilih yang mana sih sebetulnya lebih penting, karena semuanya penting. Jadi kalau ada superpower, bisa nggak ya aku kayak dibagi di cloning gitu ya? Di cloning. Jadi bisa kemana-mana gitu, bisa menghadiri semua kegiatan, bisa selalu ada untuk keluarga ya kan? You know, this is an opportunity cost, right? Dalam arti kata setiap hari ya kita harus memilih gitu. The opportunity cost of doing something itu pasti ada something worth leaving behind, gitu. That's true. Misalnya pekerjaan, berarti kita ngurangin waktu dengan keluarga, gitu. Atau sebaliknya. Jadi memang hidup itu adalah pilihan, dan yang terpenting adalah support system ujung-ujungnya. Apakah selama ini memberikan dukungan dan bisa memaklumi bahwa pada dasarnya ya kita juga we're trying our best here. Setuju. Dan aku selalu bilang untuk seorang wanita itu bisa berkarya, salah satu keputusan paling penting dalam hidup adalah keputusan untuk mencari pasangan yang tepat. Yes. Iya betul. Bener kan? Bener ya? It seem right. Same right. Iya. Karena walaupun kita berdua lagi ngobrol di sini ya, tapi behind the scene di balik kamera nih ada pria-pria yang luar biasa yang selalu memberikan support dukungan untuk istrinya. Yeay. Kita berdua jadi happy ya di support soalnya. Iya benar. Tapi itu benar loh. Ketika aku ngobrol sama Maudi Ayunda, Maudi juga bilang, actually one of the most important decision that a woman can make is finding the right partner. Because that decisions, who you marry is important kan. Benar banget Mbak. Dan diizinkan untuk bisa berkarya, tetap bisa, ini kan investasi kan. End of the day, you're making investment in your life, and you gotta choose wisely. Iya. Ini pertanyaan nggak direncanain, tapi aku jadi tergelitik mau nanya nih kalau gitu. So how do you find the right one? How do you know he's the right one for you untuk mencari pasangan? Boleh nggak dibalik? Boleh. Karena kadang-kadang ini sering banget, soalnya kan zaman sekarang apalagi kalau kita berhadapan dengan perempuan ya, apalagi wanita-wanita zaman sekarang kan mereka juga ingin berkarya, mereka juga punya karir dan mereka juga ingin berkeluarga gitu. And then apalagi yang wanita-wanita muda, maksudnya late 20s, early 30s gitu, biasa mereka punya concern gimana nih untuk bisa benar-benar mencari pasangan yang tepat gitu, carinya di mana? So they always ask these questions. I think I think being able to support from day one, Mbak Mary. Jadi menumpukan sosok yang kita ngelihat juga apakah dia pekerja keras, apakah dia committed, does he have commitment, bisa commit gitu kan. Dan value-nya itu di mana, apakah inline dengan value kita. Dan semua itu akhirnya membuat kita memutuskan kita nyaman dengan orang ini, gitu. Kita nyaman dengan orang ini dan melihat bahwa kita bisa menjalankan hidup
bersama dengan saling mensupport. Karena quality itu kan bisa dilihat di awal ya, dilihat di awal juga gitu. Dan buat saya terpentingnya juga adalah saling support itu tadi sih. Kalau kita bisa saling mensupport satu sama lain untuk bisa the best version of us, itu this is the biggest blessing for me. Karena kita berdua itu pasti diciptakan dengan sebuah purpose. We have a purpose to fill gitu. And kalau kita bisa menyemangati satu sama lain, jadi quality seperti itu sebetulnya. Dan kita bisa ada untuk satu sama lain, bisa menjadi teman untuk bercerita, dan bisa menjalankan jatuh bangunnya bersama. Itu ya, this is life, right? And at the end of the day, sebuah pernikahan itu juga amanah. Ini amanah, dan ujung-ujungnya juga bagaimana kita bisa selalu mendekatkan diri sama yang di atas. Jadi kalau value itu sudah inline, well, I guess let's try this out. Kalau Mbak Mary gimana? Boleh nggak kayak sedikit gitu? Boleh. Dan ada kan kebetulan saya juga kenal sama pacar yang sekarang jadi suami pas lagi kuliah. Kita sama-sama kuliah, sama-sama berjuang bersama, sama-sama belum punya apa-apa, cuma punya mimpi doang gitu. Dan kita ya bertahan dan berharap dengan mimpi itu yang kita kerjakan bersama. Jadi I totally agree with you gitu, ketika orang ini mau berjuang bersama kita di saat-saat ya kita lagi susah gitu. Bukan pria yang akan selalu bisa membuat kita tertawa ya, tapi pria yang mau tetap berada di sebelah kita walaupun ya kita bercucuran air mata gitu. Jadi menurut saya itu penting banget. Kita ada dua personality yang sangat berbeda, saya dan suami benar-benar totally the opposite. Really? Tapi at the same time saya juga bisa nyaman dengan dia, dan saya bisa bertumbuh gitu, to be a better version of myself gitu. Jadi is susah untuk dijelaskan, karena sebenarnya dia menerima saya apa adanya pastinya, ya kan. Tapi justru dengan seperti itu dia juga bisa mengencourage saya tuh, like always exploring more, because you can be there's always a better side of you yang bisa dieksplor untuk bisa jadi lebih baik lagi gitu. Tapi yang paling terutama yang membuat saya tahu bahwa he's the one, karena dia membawa saya lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Sama. Karena itu salah satu alasan, karena kalau akarnya sama dan dia bisa membawa saya kepada Yang Maha Kuasa, yang menurut saya ya itu menjadi pusatnya ya. Kalau pusatnya sama, sesungguhnya ya itu nggak akan pernah bisa memisahkan kita. Bagaimanapun juga kan itu magnet yang menyatukan, ujung-ujungnya akan selalu balik lagi bersama. Jadi itu sih alasan terbesar kenapa I know he's the right one for me. That's really nice. Iya. Ini kayaknya mereka lagi senyum-senyum nih denger kita ngobrol. Next. Bercanda. Tapi totally agree with you. Itu benar sih, finding that meaning and purpose bareng, apalagi tadi mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa itu menjadi esensi dari kehidupan. Ya tergantung masing-masing orang ya, tapi kalau buat kita value-nya tuh gitu juga gitu. By the end of the day, the only constant adalah ini, this energy, this kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa gitu. Dan end of the day, that's the most important thing above everything else. Betul. Ada 5 nama yang akan saya sebutkan. 5-5-nya tokoh politik, sahabat juga, kenal pasti. Nah sekarang saya pengen minta komentarnya. Mbak Roro, izin dulu ya. Siapa? Yang pertama Pak Prabowo. Pak Prabowo ini negarawan. Negarawan yang tentunya sangat menginspirasi. Kalau boleh jujur ya Mbak Mary, saya tuh bersyukur banget bisa di posisi ini, bisa menjadi bagian dari beliau gitu, untuk bisa membantu beliau dengan niat-niatnya yang sangat mulia. Dan saya tuh ngelihat setiap kali beliau pidato, berbicara, you feel the energy, you know, dan kita bisa terasa ketulusan beliau ketika berbicara gitu, and you can feel that he's speaking from the heart, and that's when I felt very grateful
bahwa ya bersyukur, at the end of the day bersyukur, terima kasih ternyata diberi kepercayaan untuk bisa membantu beliau. Dan itu tadi ya negarawan sih, ya ujung-ujungnya itu. Iya, kita semua sangat bersyukur ya sekarang Indonesia berada di bawah kepemimpinan beliau. Ya, dan so far optimisme, rasa trust and confident dari masyarakat pun juga sangat besar terhadap Kabinet Merah Putih. Alhamdulillah, amin. 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 Yang kedua, Mas Gibran. Mas Gibran inspiratif. He's a source of inspiration, apalagi buat kita yang muda ya. Membayangkan tugas beliau ini nggak mudah, apalagi sebagai wakil presiden di usia yang sangat amat muda. Tapi beliau on a constant basis selalu membuktikan bahwa beliau hadir dan beliau bisa. Karena sebagai anak muda salah satu challenge kan selalu itu ya. Banyak orang yang akhirnya meragukan, emang tahu apa sih, masih muda gitu. Tapi beliau itu betul-betul membuktikan bahwa he's dedicated. And dengan beliau seperti itu buat saya pribadi akhirnya merasa inspired aja gitu. Dan bisa saling menguatkan. We're in this together kan ibaratnya gitu. Semoga lebih banyak lagi orang-orang muda juga ya akhirnya terinspirasi dan let's do something. Betul. Usia bukan masalah. Iya Mbak, I agree. Oke. Yang ketiga, Pak Bahlil. Pak Bahlil, beliau ini sosok yang sangat cerdas. Cerdas dan berani. I say this because dengan kepemimpinan beliau, misalnya ya sekarang di Partai Golkar juga banyak sekali terobosan dan bagaimana itu kaderisasi. We see that happening in Golkar yang mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu ibaratnya itu nggak mungkin terjadi gitu. Tapi beliau membuktikan bahwa kaderisasi itu bisa dilakukan dengan, apalagi sekarang ya kita ngelihat dari Golkar aja ada berapa tuh menteri dan wakil menteri gitu. Portfolio di kabinet itu sebelum-sebelumnya nggak sebanyak ini gitu. Iya. Dan salah satu menteri wanitanya juga Ibu Mutia. Yes. Luar biasa. Exactly. Jadi ya beliau itu, tapi di samping itu juga beliau sangat cerdas. Jadi dengan tugas-tugas beliau sekarang gitu sebagai menteri, dulu investasi, sekarang SDM, but he's able to just langsung bisa tune in gitu. Ini kan ranah yang teknis Mbak, nggak mudah. And I see that he's able to do that, and that in itself is inspiring. Apalagi dengan latar belakang beliau juga kan dulu dari Papua. I met his wife dan istrinya pun juga, wow itu salah satu wanita yang luar biasa. Positive thinking dan gercep dan wow amazing sih. Maksudnya it's interesting. Agree 100%. Keempat, Pak Budi, Menteri Perdagangan. Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso, beliau adalah sosok yang pekerja keras. And I see that, I witness that on a daily basis gitu. Dan di Kementerian Perdagangan kita juga alhamdulillah, intinya kan bagaimana menteri dan wakil menteri bisa saling mensupport gitu. Dan saya ngelihat juga terobosan-terobosan beliau, cara beliau mengabdikan diri, karena beliau kan ini Mbak udah lama di Kementerian Perdagangan sebetulnya, jadi karir. Dan dedikasi beliau itu you can see it gitu. Jadi saya melihat beliau ini sosok yang pekerja keras, and I'm very honored to be helping him as well. Terakhir, Mas AHY. Agus Harimurti Yudhoyono. Mas AHY. Should we both answer that? Kayaknya kita berdua bisa. Kalau Mas AHY itu energik. Energik, dan beliau ini tentu tokoh yang pintar, yang sangat pintar dan mempunyai jiwa besar untuk hadir ya untuk bangsa gitu. Dan we see that for the past years gitu. Dan sekarang alhamdulillah dengan amanah beliau sebagai Menko juga. Jadi
sosok dan tokoh-tokoh seperti ini menjadi inspirasi juga buat kita-kita gitu yang tergolong junior ya di dalam kabinet. Jadi seneng gitu. It's a breath of fresh air. Okay. What about you? Ditanya balik nih. Iya. Nanti jawabnya deh. Oh ya udah nanti. Okay. Yeah, I mean of course ya maksudnya Pak AHY saya juga sangat bersyukur sih bisa punya kesempatan untuk bisa membantu beliau di Kabinet Merah Putih juga sebagai staf khusus beliau. Menurut saya beliau itu bukan hanya pintar ya, tapi mau memintarkan anggota timnya juga. Dan I think that is really very privilege gitu ketika saya jadi punya kesempatan juga untuk belajar bersama beliau. Ya apalagi ini kan juga satu hal yang baru ketika saya terjun ke dunia pemerintahan gitu ya, tapi ya so far sangat belajar walaupun sebelumnya saya udah kenal Pak AHY udah belasan tahun sebelumnya, udah kenal sama-sama di Singapura dulu, sama-sama dari NTU juga, cuma beda tahun ya gitu. Ya tapi ini kan baru pertama kali saya bekerja langsung bersama beliau dan mensupport beliau ya, tapi definitely it's an honor for me to be able to work together with him and his team. That's great. Gitu, ya. Balik ya, ntar jadi aku yang ditanya-tanya. Iya. Aku ada pertanyaan justru buat Mbak Mary juga. Boleh. Di akhir. Oh di akhir. Okay. Because it's kind of in line with what you just said. Nanti. 2 pertanyaan terakhir buat Mbak Roro dulu. Okay. Yang pertama berarti apa pilihan tersulit yang pernah Mbak Roro hadapi? Oh, you caught me off guard there. Pilihan tersulit. I think di saat itu memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Oh, oke. Salah satunya itu tersulit kenapa? Karena aku kan usianya sangat muda saat itu. I was 17. Jadi baru ulang tahun 17 tahun, terus udah graduation dan langsung deh waktunya berangkat. Dan saat itu sebagai ya anak perempuan yang terbiasa setiap hari sama orang tuanya gitu kan, sama keluarganya, sama adik, it was very hard untuk memberanikan diri akhirnya untuk tinggal di sebuah negara yang sangat amat jauh gitu kan, Indonesia ke Inggris gitu. Dan di situ dengan konsekuensinya tentunya homesickness dan lain-lain. Tapi karena melihat bahwa semua orang di sekitar saya mengalami hal yang sama, kita akhirnya saling menguatkan satu sama lain. Jadi memang dalam hidup itu kalau kita mau menjadi lebih baik gitu ya, kita mau bertumbuh, kita harus dealing dengan hal-hal yang uncomfortable. Keputusan-keputusan yang sulit, yang kita tahu ini pasti sulit nih dijalanin, tapi ternyata membuahkan hasil di mana kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik lagi, lebih bisa mandiri gitu kan. Nah itu mungkin bisa dibilang it was one of the hardest that I had to go through. Oke. Untuk sekolah di luar negeri ya. Iya. Tapi jauh sama orang tua lah intinya gitu. Berarti untuk keputusan untuk kembali ke Indonesia itu bukan keputusan yang sulit ya? Kalau waktu itu enggak, karena saya merasa gini Mbak Mary, dulu itu kan karena dibesarkan cukup lama di luar negeri kan. Dulu papa kerja di perusahaan minyak, akhirnya kita berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Lahir tetap di Indonesia tentunya, lahir di Indonesia, tapi terus kita pindah ke Amerika, ke Inggris, ke Amerika, ke Cina, ke Vietnam, lalu balik ke Indonesia. Jadi itulah pengalaman hidup, dan saya merasa udah cukup lah tinggal di luar gitu. Ini udah waktunya gimana semua pengalaman itu aku tampung semuanya, kuliah, ilmunya diserap, dan apalagi kemarin dibiayai negara gitu kan. Jadi lebih mempunyai tanggung jawab untuk apapun yang saya lakukan, ini dampaknya harus untuk bangsa gitu. Dan padahal dulu itu banyak godaannya juga, ditawarin kerja, udah dapat di Inggris, di London. Tapi terus saya mikir,
nggak, ini kayaknya turning point dalam hidup. Saya harus balik dan saya harus mengabdi dengan cara saya gitu. Dan ini masih 3 tahun sebelum DPR. This was still a few years before Parliament gitu. Akhirnya balik deh ke Indonesia. Satu keputusan yang kita semua syukuri karena akhirnya Mbak Roro bisa berkontribusi dan sekarang menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Okay. Thank you. Pertanyaan terakhir, dari begitu banyak pengalaman, jatuh bangun, tinggal di berbagai tempat, melihat dunia, apa nih satu pelajaran yang penting yang hidup berikan ke Mbak Roro dan bisa dibagikan kepada siapapun yang mendengar hari ini? Dalam hidup ya, in general, I think life lessonnya adalah bahwa kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu. We need to know ourselves, dan kita harus on a daily basis itu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Gak apa-apa kok kalau kita salah gitu kan, gak apa-apa kalau kita melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya kita bisa berusaha untuk menyempurnakan diri walaupun kesempurnaan itu tidak ada. Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bahwa dalam hidup itu memang normal gitu untuk mengalami ups and down gitu. Apapun di personal life atau dalam pekerjaan, dalam menghadapi segala tantangan, tapi at the same time kita harus menjalaninya dengan ikhlas dan menyadari bahwa segala sesuatu hal ini sudah direncanakan oleh Tuhan gitu. Dan kita harus sabar melaluinya dan berusaha untuk selalu bersyukur walaupun dalam posisi yang kurang menyenangkan atau apa, but there's always something to be grateful for gitu. Dan pada ujungnya the only thing that matters adalah yaitu tadi kepercayaan kita sama Yang Maha Kuasa, kepercayaan bahwa segala sesuatu hal it happened for a reason and it will continue to happen for a reason. So just go with it gitu. Wow. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Thank you for sharing your story and your life lessons. Dan sebagai janjinya, sekarang Mbak Roro udah boleh sekarang ya. Padahal tadi udah nyambung sama yang sebelumnya. Gitu. Boleh. Kalau pertanyaanku tuh justru gini, Mbak Mary dengan segala pengalamannya tentunya. Hingga sampai sekarang, terus sekarang diberi kepercayaan sebagai staf sus Pak Menko Mas AHY. Apa sih perubahan-perubahan yang mungkin dihadapin gitu kan, atau what are the challenges, tapi at the same time juga apa sih yang membuat Mbak Mary itu bahagia dalam menjalani tugas baru ini gitu. Wow. Gantian nih sekarang saya ditanya ya. Oke. Jujur kalau saya bilang this is so unexpected. Jadi maksudnya dengan penunjukan staf khusus dan membantu Pak Menko AHY di infrastruktur ya dan pembangunan kewilayahan gitu. Tapi satu hal yang saya sangat-sangat grateful, nggak pernah saya bayangkan, tapi hari ini saya sangat-sangat mensyukuri. Sekarang mungkin adaptasi, tapi at the same time juga langsung harus eksekusi ya. Karena kan udah langsung harus terjun ke lapangan dan harus ada banyak hal juga harus dikerjakan gitu. Tapi prinsip pertama kenapa saya mengiyakan ajakan dari Pak Menko AHY untuk membantu beliau, karena saya, yang tadi saya bilang saya udah kenal Pak Menko AHY udah belasan tahun gitu. Jadi saya sudah melihat, karena menurut saya beliau itu sosok orang yang punya head, punya heart, punya hand. Karena menurut saya ini 3 bagian yang penting. Head itu berarti ya punya kecerdasan yang luar biasa, pintar bukan hanya secara akademik ya. Beliau itu kan juga lulusan terbaik akademik militer, sekolah di Harvard, sekolah di NTU gitu. Tapi beliau juga punya hati yang kesatria. Karena kan sebelumnya udah banyak banget gagalnya, jatuh bangunnya di pilkada dan seterusnya gitu. Tapi beliau tetap punya ideologi untuk selalu mempertahankan dan memperjuangkan apa yang benar gitu, dan gak baper, selalu bisa mengolah hatinya dan just keep doing and never give up gitu. Dan yang terakhir ya mau turun ke lapangan gitu. Maksudnya mau benar-benar mengerjakan dan bukan cuma kayak konsep punya prinsip ya, tapi benar-benar meng-orchestrate dan mengerjakan semuanya gitu. Itu yang saya lihat dari luar dan akhirnya saya mengiyakan
Nah, ketika sekarang saya punya kesempatan untuk bekerja dengan beliau, ya tentu saja itu adaptasinya luar biasa. Karena kan sebelum ini 23 tahun kan saya sebagai entrepreneur. Dan sekarang pun juga udah ada bisnis yang sedang berjalan, yang memang sedang masih berjalan gitu. Tapi di situ saya sangat appreciate bagaimana beliau juga merespek kesibukan dan jadwal saya. Dan beliau bahkan masih tetap mau mengajarkan. Jadi yuk kita sama-sama turun bareng sambil belajar bareng aja, ikuti kegiatannya gitu. Apalagi kan ini kementerian baru ya, betul, Kemenko Infrastruktur gitu. Ya. Jadi sambil menemani beliau, sambil eksekusi ya saya juga sambil beradaptasi dan belajar. Dan disitulah akhirnya saya belajar banyak hal. Satu hal yang saya appreciate banget adalah sekarang saya baru benar-benar bisa meng-appreciate di pemerintah itu ternyata nggak mudah untuk membuat kebijakan dan menyenangkan masyarakat. Karena setiap kebijakan yang dibuat pasti akan ada pros dan kontrasnya. Benar kan? Iya. Saya masih ingat banget ketika hari pertama saya datang dan ikut ke kantor Pamenko. Ke kantor Pamenko, ya. Yang selalu dibicarakan itu gimana cara supaya harga tiket turun, harga tiket turun karena mau Nataru gitu. Dan itu yang selalu dibicarakan, dibahas setiap kali kesempatan. Gimana? Udah koordinasi belum? Gimana? Sama kementerian ini udah ditanya belum? Gimana sama BUMN ini udah ditanyakan belum gitu. Dan itu sungguh-sungguh terus dikawal. Dan gak mudah ternyata kan karena banyak banget stakeholder yang terlibat dan berpengaruh dengan penurunan harga itu. Ya, tapi ya ternyata kan berhasil dari Pamenko dan juga para stakeholder yang benar-benar membantu mensukseskan itu dan akhirnya sekarang harga tiket bisa turun 10% gitu. Semoga ini menjadi awal yang baik. Jadi ya di situ sih saya ini sesuatu yang sangat baru, tapi walaupun mengurangi jam tidur saya langsung megang muka. Gimana nih muka? Karena bagaimanapun semua tetap harus berjalan kan. Jadi satu-satunya yang bisa disacrifice ya jam tidur dan jam istirahat, cuma itu gitu true. Untuk bisa membalance semuanya. Tapi saya bersyukur karena ya punya kesempatan untuk bisa melakukan lebih lagi dan berdampak lebih lagi untuk Indonesia gitu. Jadi saya yang jawab pertanyaan. But it's we can inspire each other. Betul. Iya. Tapi ya kita sama-sama belajar, selalu mengusahakan yang terbaik, berjuang on a daily basis. Iya. Bismillah. Amin. Oke. Semoga asta-cita Pak Prabowo pun juga bisa tercapai. Amin. Dan semua itu tentunya tidak lepas dari kerjasama. Itu yang luar biasa ya Mbak Mary ya. Maksudnya di pemerintahan ini tuh from the beginning we entered, kita bisa merasakan the togetherness. Apalagi kemarin kita diajak retreat dan lain-lain, itu sebetulnya ada makna di balik semua itu gitu. Karena kita pergi itu bukan untuk hanya sekedar hahaha gitu kan. Tapi itu betul-betul conceptualized in a way where gimana caranya kita bisa bonding dan kita bisa keluar dari ego sektoral yang mungkin selama ini cukup prevalent gitu. Dan itu tercerminkan banget Mbak Mary. Apalagi tadi Mbak Mary bilang tentang harga tiket itu kan harus koordinasi lintas kementerian. Kalau sekarang di pemerintahan yang saya lihat ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, menteri bisa datengin kantornya menteri satu lagi, wakil menteri bisa rapat dengan wakil menteri lainnya, kita langsung rembukan bareng, langsung diskusi, tim kita bisa langsung kita satukan. You know, this is a new way of doing things, I think. Dan mudah-mudahan gitu niat-niat baik seperti itu yang sudah kita diberikan pembekalan dari awal bisa translated untuk bisa mensejahterakan masyarakat dan bisa membantu negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan ternyata kalendernya hitam semua tuh, nggak ada merah-merahnya. Karena minggu pun juga tetap ada meeting, dipanggil meeting, siap. Semangat ya Mbak Mary ya. Semangat. Semangat juga jaga kesehatan buat Mbak Roro. Sama-sama jaga kesehatan. Sama-sama. So thank you sekali lagi, thank you for sharing. Senang bisa belajar lebih banyak lagi dari sosok
wanita yang luar biasa, wanita muda yang luar biasa. Semoga lebih banyak lagi wanita-wanita muda yang terinspirasi untuk step up, berkontribusi, menggunakan talentanya jadi berguna buat Indonesia. Thank you for having me. Amin. Dan terima kasih udah selalu menyebarluaskan messaging yang positif. Ya. Thank you Mbak Roro. Thank you. Dulu saya bukan siapa-siapa, merantau dari Indonesia ke Singapura untuk kuliah, di mana mostly orang-orangnya berbahasa Inggris. Nah, pada saat itu bahasa Inggris adalah salah satu keterbatasan saya. Tapi saya tahu, untuk bisa maju saya harus menguasainya. Bukan hanya saat kuliah, tapi ketika saya memutuskan untuk bekerja dan membangun bisnis di Singapura, bahasa Inggris adalah salah satu modal yang harus saya miliki. Seiring dengan berjalannya waktu, saya sering bertemu orang dan presentasi. Alhasil, kemampuan bahasa Inggris saya pun jadi lebih baik dan terasah. Bayangkan kalau itu terjadi sama kamu, khususnya kamu yang ingin kuliah atau kerja di luar negeri. Sudah pasti dong bahasa Inggris menjadi kunci penting untuk kamu kuasai. Nah, buat saya, di dunia yang semakin mengglobal ini, bahasa Inggris bukan lagi pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih percaya diri, membuka peluang karir yang lebih luas, dan memperluas jaringan profesionalmu. Duh, tapi susah Miss Mary, mau belajarnya di mana? Kalau udah kursus waktunya udah nggak ada, kan sibuk banget. Tenang, belajar bahasa Inggris sekarang jadi lebih mudah dengan teknologi AI. Kamu bisa coba pakai Elsa Speak, aplikasi yang diinvestasi oleh Google dan fokus melatih speaking serta komunikasi bahasa Inggris. Dengan AI dan generative AI, Elsa bisa dengerin cara bicara kamu, kasih feedback real time, benerin kesalahan, dan provide saran spesifik untuk improve. Cocok banget buat pemula maupun yang sudah advance. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak mulai belajar bahasa Inggris. Nah, ini beberapa fiturnya. Untuk yang mau belajar basic English seperti pronunciations, intonations, word stress, dan lain-lain, dari ribuan topik pembelajaran di Elsa Speak, itu bisa banget. Nih, saya cobain ya. Blue Sky Thinking. Blue Sky Thinking. Akurat banget kan hasilnya? Feedbacknya juga lengkap banget. Nah, ini fitur terbaik di aplikasi karena kamu bisa latihan komunikasi dengan role play selayaknya sedang ada di situasi nyata apapun, seperti melakukan interview, meeting, atau ngobrol-ngobrol ringan bersama teman. Yes, I'm looking for an office chair. Do you have a recommendation? Sebetulnya sudah ada scripted role play di homepage, tapi kalian juga bisa nih buat sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Feedback akan langsung kamu dapatkan untuk membantu improve pronunciation, grammar, dan vocabulary. Seperti ini nih feedbacknya. Role play completed. Well done. We are computing your feedback. Selain itu, kalau fitur yang satu ini lebih advance lagi nih, tapi diaksesnya melalui website ya, namanya Speech Analyzer. Bisa diakses di sini. Kalau pakai ini, cocok banget buat latihan speech, presentasi, ataupun interview. Karena fiturnya bisa rekam kalian ngomong bebas apapun, dan nantinya akan ada transkrip rekaman kalian yang akan di-feedback secara lengkap, mulai dari prediksi nilai skor IELTS, TOEFL, dan lain-lain. Fitur lainnya yang gak kalah keren, ada banyak courses yang sudah dikurasi dan didesain khusus sesuai dengan tujuan dan level bahasa Inggris kamu. Cocok banget untuk kamu yang mau latihan tes bahasa Inggris seperti IELTS, TOEFL, dan tes lainnya. Kalian bisa download aplikasi dan mulai menggunakannya secara gratis, tapi akses ke pembelajaran dan fiturnya akan cukup terbatas. Kalian bisa coba untuk investasi lebih dan upgrade ke Elsa Pro. Cocok buat yang mau belajar bahasa Inggris dari dasar. Elsa Premium buat dapetin akses tanpa batas ke semua fitur biar bisa belajar lebih maksimal dan cepat mahir. Kabar baiknya, Elsa Speak memberikan kalian promo spesial untuk paket Elsa Premium cuma sampai akhir bulan aja. Diskonnya up to 77%. Untuk mendapatkan diskon ini, kalian tinggal masukkan kode Elsa X Mary Riana di link yang ada di deskripsi ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gunakan Elsa Speak dan kembangkan bahasa Inggris kamu. Investasi buat diri sendiri itu gak akan pernah rugi deh. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.